Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru Waalaikumsalam penggerak Angkatan warahmatullahi 9 dari Kabupaten Muna akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor atau absepsor, coach, dan juga coaching. Bersama saya Radiati Francisca dari TKS Kuncup Pertiwi Kontunaga yang kali ini akan berperan sebagai supervisor. Dan saya Sunarni dari SD1 Patobu sebagai coach. Saya Laode Darvin dari SD 4 Kontunaga sebagai coaching. Kami akan mulai dari siklus 1. Assalamualaikum Bu Sunarni. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Ibu. Yang pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, baik terhadap Ibu maupun terhadap coach kita hari ini. Coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan yang diberikan dari coach. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coach diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbeda, Bu. Pertanyaan kedua, kompetensi yang mana yang ingin atau akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda juga. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Demikian dulu ya Bu, observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih buat kesempatannya, Bu. Iya, sama-sama Bu. Silakan Bu, dilanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik Bu. Saya dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan kepada saya ya, Pak? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya, Pak. Cukuplah 15-20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Oh begini Bu, terkait dengan rekan guru di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, ya perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin besar. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Ya, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Seperti itu, Bu.
Oke, kalau saya garis bawahi ini ya, berarti permasalahannya yaitu pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif begitu ya, Pak? Ya, Bu. Media ataupun model pembelajarannya masih juga model lama. Kira-kira dari percakapan kita ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapat adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Oke, jadi yang Bapak harapkan adalah perubahan ya, Pak. Kira-kira perubahan apa yang Bapak ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian metode, model, atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti puisi yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide, presentase, PowerPoint, juga itu sudah lebih baik, Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu, Bu. Oke, dari yang Bapak harus sampaikan tadi, pembelajaran menggunakan bervariasi metode, model, atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal, Pak. Dan itu berada di level 10 ya, Pak. Eh, Kira-kira di sekolah Bapak ini berada di level berapa, Pak? Sepertinya masih ada di level 5 nih. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 saja, Bu. Oke, di level 5 kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran lebih bervariatif di sekolah Bapak? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7. Ya, mungkin karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi, memang agak sulit mengingat guru-guru kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 mungkin dilakukan perubahan. Dari level 5 ke level 7 ya Pak. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya, Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan. Mungkin semacam kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara fight to fight, tapi dia berganti seperti itu, Bu. Oke, untuk mentoring nanti Pak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Bapak terapkan? Bisakah teman-temannya itu nyaman gitu atau dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah atau dengan wakase kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Pak, ini sudah pengen merencanakan tentang mentoring, pendamping, atau pelatihan workshop ya. Nanti dari ketiga ini kira-kira Pak, pada saat ini yang lebih nyaman atau yang bisa cepat terrealisasi, yang mana Pak? Sepertinya yang mentoring ya, Bu. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Terus waktunya juga yang tidak sebentar. Kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring. Oke, mentoring. Kegiatan mentoring ini kira-kira sebuah anak ini memerlukan support atau memerlukan bantuan
siapakah atau gimana gitu? Saya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT. Oke, berarti Pak pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Bapak mau direalisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya Bu. Minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Kira-kira Pak dari percakapan kita ini apa yang Bapak dapatkan hari ini? Saya mendapatkan gambaran Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan dan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Akhirnya saya tunggu nanti ya kabarnya ya Pak setelah melakukan mentoring untuk mendengar ceritanya dari Bapak. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukup sampai di sini ya Pak. Semoga rencana-rencana Bapak untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik ya Pak. Amin. Terima kasih banyak Bu, sudah mau meluangkan waktu, sudah mendengarkan kisah saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saja saya ya Pak. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Iya, Bu Sunar, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Darwin. Nah, sebelum penutupannya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, namanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya uh, dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Oh iya Bu Sunar. Menurut saya sebagai observer ya terlebih tadi proses coaching tadi Bu Sunar dan Pak Darwin sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Sunar sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada guru sehingga Pak Darwin bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi, Bu. Nah, itu ya Bu, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah, Bapak sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, baik Bapak maupun pada coaching kita hari ini. Coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian.
apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci dan juga bagaimana Koci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan kedua, kompetensi yang mana yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Kemudian terakhir ini ya Pak, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu ya Pak, observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih buat kesempatannya, Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik, Pak. Saya dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan pada saya. Betul, Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Bapak. Oke, tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu ya, Bu. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Begini, Pak. Ini terkait dengan rekan guru di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun, kok tidak pernah ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ini ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak, perkembangan zaman sekarang semakin canggih teknologi pembelajaran, juga semakin besar, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu, Pak. Oke, kalau saya garis bawahi ini yang berarti permasalahannya adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya kurang bervariatif ya. Begitu ya, Bu? Iya, Pak. Medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang selama. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini yang ingin saya dapatkan, perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Pak. Oke, jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan ya, Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu lihat atau ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti puisi yang sekarang ini lagi marak sedang digunakan. Atau hanya sekadar membuat slide presentasi PowerPoint juga sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa ada apa media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif aja seperti itu, Pak. Oke, dari yang Ibu harus sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariatif. Metode, model, atau media itu bisa dikatakan Oke, dari yang Ibu harus sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariatif. Metode, model, atau media bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya, Bu.
dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa ya, Bu? Sepertinya masih ada di level 5 ya, Pak. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih berada di level 5, Pak. Oke, di level 5. Kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar lebih terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu. Mungkin karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-guru sekolah kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 mungkin masih bisa dilakukan perubahan. Oh, dari level 5 ke level 7 ya, Bu. Ya, kira-kira usaha apa nih? Apa yang akan Anda lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya, Pak. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu, Pak. Oke, untuk mentoring, nanti Bu akan merencanakan dengan mentoring atau pendamping. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan? Bisakah dan teman-teman nyaman gitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah atau Wakasek bagian kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru menggunakan media-media bervariatif. Berarti Ibu ini sudah pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, tiga ini kira-kira Ibu ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasikan itu yang mana ya, Bu? Sepertinya ya mentoring ya Pak, karena kalau yang pelatihan atau workshop perlu persiapannya matang, terus waktunya juga tidak sebentar. Kemudian biayanya juga harus mencari narasumber dan juga yang berkompeten untuk jadi untuk saat ini. Mungkin lebih baik, lebih nyamannya dilaksanakan oleh guru adalah mentoring. Oke, mentoring. Kegiatan mentoring ini kira-kira sebuah anak ini memerlukan support atau memerlukan bantuan. Siapakah atau gimana itu, Bu? Saya nanti minta bantuan teman guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT. Oke, berarti Bu pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Bu mau direalisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya Pak. Minggu depan berarti saya akan melakukannya. Saya akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan tersebut. Kira-kira Bu, dari percakapan kita, apa yang Ibu dapatkan hari ini? Saya mendapatkan gambaran Pak, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan guru sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, Pak. Alhamdulillah sudah ada gambaran ya.
untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Akhirnya saya tunggu nanti ya kabarnya Bu. Setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita dari Ibu lagi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring berkolaborasi dengan teman bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih banyak Pak, sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan kisah saya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak Darvin. Waalaikumsalam Bu. Pak Darvin tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Radiati. Nah, sebelum penutupan, Pak Darvin, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Pak Darvin, menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching tadi Pak Darvin dan Ibu Radiati sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Pak sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada gurunya sehingga Bapak bisa menemukan sehingga Bu Radiati bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Pak. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Nah, Ibu sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu maupun pada coaching ketika coaching kita hari ini. Coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertama-tama yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu
mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu ya Bu, pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih buat kesempatan. Ya, sama-sama ya Bu. Saya persilakan kepada Ibu untuk melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Saya dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan pada saya, Bu. Betul, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi sepertinya kita tidak mempunyai banyak waktu ya, Bu. Ya, mungkin cukup 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Begini, Bu, ini terkait dengan rekan guru sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ini ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya, Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin besar. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu, Bu. Oke, kalau saya garis bawahi ini ya, berarti permasalahannya adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya kurang bervariatif. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Media ataupun model pembelajarannya masih model yang lama, Bu. Ya, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Oke, jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan ya, Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu ingin lihat? Saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian metode atau model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti puisi yang sekarang sedang marak digunakan atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Juga itu sudah lebih baik, Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media ataupun tanpa adanya media apapun. Jadi ya sudah lebih lebih bervariatif saja seperti itu, Bu. Oke, dari yang Ibu harus sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan eh, metode bervariasi, model media, bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya, Bu. Eh, berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu kondisi yang idealnya ya Bu berada di level 10. Kira-kira sekolah Ibu sekarang berada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 5, Bu. Karena di sekolah ini lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi, sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Bu. Oke, di level 5. Kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat ada perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah ini. Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan, Bu. Dari level 5 ke level 7 ya Bu, kira-kira
usaha apa nih yang akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian bergantian seperti itu, Bu. Oke, untuk mentoring. Untuk mentoring nanti ya Bu, akan merencanakan ya mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu terapkan bisa dan teman-teman nyaman begitu dia penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan lokasi kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Bu Sunarni ini sudah pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Dari ketiganya itu kira-kira Bu, untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi yang mana itu Bu? Sepertinya yang mentoring, Bu. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop, perlu persiapan yang matang, terus waktu juga tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang berkompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring, Bu. Oke, mentoring. Kegiatan mentoring ini kira-kira sebuah anak itu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana begitu? Saya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT, Bu. Oke, berarti Bu Sunarni ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan teman-teman kerjanya. Kira-kira kapan Ibu mau realisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu depan. Berarti insya Allah saya akan melakukan eh, berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Kira-kira Bu Sunarni dari percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan hari ini? Saya mendapatkan gambaran Bu, bagaimana cara untuk terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih berkualitas. Akhirnya saya tunggu nanti kabarnya ya Bu Sunar setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita dari Ibu lagi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga rencana-rencana Bu Sunar untuk mentoring berkolaborasi dengan teman bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih banyak Bu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan kisah saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi di perubahan di sekolah saya Bu. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya saja ya Bu Sunar. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sis. Waalaikumsalam Pak. Bu, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Sunarni. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian diinginkan? Ya, di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut sehingga
tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Bu. Menurut saya sebagai observasi ya, terlebih tadi proses coaching tadi Bu, dan sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu sehingga Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu, semoga ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.